Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geoinformasi lanjut. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang lebih lanjut daripada mata kuliah pengantar Geoinformasi. Jadi diharapkan Anda telah memiliki pengetahuan dasar yang baik, yang solid, yang telah didapatkan pada mata kuliah pengantar Geoinformasi. Pada mata kuliah ini, sebagian besar materinya diperoleh dari buku saya sendiri yang saya tulis, yang diterbitkan oleh Bepres dengan judul Ilmu Geoinformatika, Observasi hingga Validasi pada tahun 2018 yang lalu. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan berdiskusi tentang tahapan awal dalam observasi kebutuhan sistem GI. Apa saja yang dilakukan selama dan setelah observasi. Kemudian bagaimana dengan teknik Kawakita Jiro untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna. Kemudian apa itu interpretasi dan kredibilitas dari data yang akan kita simpan dalam sebuah GI system, dan bagaimana menentukan spesifikasi dan kualitas dari sebuah GI system. Baik, kita harus berangkat dari sudut pandang dulu point of view-nya. Point of view dari ilmu geoinformatika yang diajarkan di Fakultas Ilmu Komputer berbeda dengan Sistem Informasi Geospasial atau SIG yang kini banyak diajarkan di perguruan tinggi. Di berbagai fakultas, baik di Fakultas Teknik, Kedokteran, Pertanian, Ilmu Kelautan dan Perikanan, bahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi juga diajarkan mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Namun, pada geoinformatika, sudut pandang atau point of view yang digunakan adalah sudut pandang seorang pengembang, seorang developer atau programmer. Seorang pengembang, seorang programmer dari sebuah layanan atau aplikasi atau perangkat lunak GI system, yaitu perangkat lunak yang berbasis data geospasial, di mana perangkat lunak ini nantinya akan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan para pengguna dalam domain keilmuannya masing-masing. Sehingga perlu diketahui alur runut dan logika yang digunakan pada proses pembangunan perangkat lunak atau perangkat keras berdasarkan hasil observasi dan definisi kebutuhan serta kualitas perangkat atau layanan yang akan dikembangkan nantinya. Jadi ini perlu kita pahami terlebih dahulu di awal. Baik, kita akan masuk ke observasi. Apa sih observasi? Observasi itu dilakukan dengan menghadirkan berbagai pihak yang berkepentingan. Kita akan menggali informasi, menggali permasalahan yang dihadapi oleh para pengguna, terutama pengguna teknologi dan sains data geospasial. Observasi dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung pihak-pihak yang berkepentingan, berarti secara aktif ataupun secara pasif, yaitu dengan menggunakan media online dengan menyebarkan kuesioner survei. Observasi merupakan tahapan paling penting dalam setiap proses pembangunan sebuah GI system, sebuah layanan GI dengan observasi yang harus melibatkan banyak pihak, banyak stakeholders yang berkepentingan di sana. Sehingga sistem GI nanti yang dibangun harus semakin sesuai dengan kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan tahapan observasi? Yang pertama, kita harus mendefinisikan siapa saja pengguna yang akan menggunakan GI system ini atau layanan GI ini. Apa saja yang dapat dilakukan, apa saja layanan yang bisa diberikan oleh sistem tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan dengan spesifik, baik dengan menggunakan kalimat positif maupun kalimat pertanyaan. Misalnya, GI system ini digunakan untuk mengetahui transportasi ambulans misalnya. Atau dalam kalimat pertanyaan, bagaimana lokasi ambulans dapat diketahui dalam waktu real time misalnya. Yang ketiga adalah mengumpulkan pustaka dan semua studi yang terkait dengan tujuan penelitian, baik berupa buku-buku, textbook, artikel ilmiah, jurnal-jurnal internasional, maupun dokumen-dokumentasi lain yang diperlukan. Yang keempat adalah tahapan untuk perizinan atau kode etik di sini. Kita harus menentukan subjek dari observasi. Apakah subjek ini terkait dengan sesuatu yang sifatnya sangat privasi, baik orang, barang, dan lain sebagainya. Apakah membutuhkan izin tertentu dalam melakukan pengumpulan datanya, atau harus melalui beberapa tahap perizinan sebelum melakukan observasi. Ini penting agar penelitian kita atau proses pengembangan GI system tidak melanggar aturan. Selanjutnya adalah tahapan akuisisi data, kontrol kualitas data. Di sini adalah tahapan untuk mulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan fase observasi di awal tadi.
Kemudian kita juga harus melakukan kontrol dari kualitas data, karena data yang dipasang di dalam GI system nantinya itu adalah data yang harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir dalam tahapan observasi adalah melakukan proses dokumentasi, menulis ya, semua apa yang kita lakukan juga terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Nah, kita juga bisa melakukan analisis selama melakukan observasi ya. Analisisnya akan berdasarkan kepada pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Misalnya yang pertama adalah apakah tujuan dari penelitian ini? Hal apakah yang paling penting untuk diketahui? Apakah ada ide baru yang muncul dari proses yang telah berjalan? Apakah data yang dikumpulkan sudah cukup? Apakah terdapat informasi baru dari data-data yang dikumpulkan? Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa melakukan revisi atau perbaikan selama observasi masih dilakukan. Lalu bagaimana jika observasi telah selesai dilakukan? Maka tahapannya yang pertama adalah pengembang ya, harus membiasakan diri dengan data-data yang telah dikumpulkan dengan cara membacanya berulang-ulang. Ya, harus dicek lagi, dibaca ulang terus berkali-kali dan membuat catatan-catatan pendukungnya. Yang kedua adalah melakukan evaluasi terhadap data. Ya, datanya dievaluasi secara mendalam, secara detail data yang dikumpulkan, siapa saja partisipan yang terlibat, bagaimana aktivitas telah dilakukan, itu harus dievaluasi. Yang ketiga adalah membuat kategori-kategori atau klasifikasi dan memasukkan data yang dikumpulkan ke dalam kategori atau klasifikasi tersebut. Ya, hal ini dilakukan agar kategori atau klasifikasi data dapat lebih mudah dalam dikelola. Ya, mengelolanya bisa lebih mudah kalau kita sudah membuat kategori atau kelas-kelasnya. Nah, peneliti hendaknya selalu memulai dari sebuah big picture ya, gambaran besar penelitian. Pengembang juga demikian, sehingga akan memudahkan dalam proses selanjutnya, misalnya mengurangi jumlah data yang memang tidak dibutuhkan. Ya, tidak semua data hasil observasi itu kemudian memang sesuai dengan requirement-nya. Nah, agar mudah dalam pengelolaan data selama proses observasi, maka beberapa hal berikut ini perlu dilakukan. Yang pertama, membuat salinan dari data-data yang telah dikumpulkan, ya, agar jika terjadi kehilangan atau terjadi kecelakaan, misalnya itu ada injeksi virus dan sebagainya, kita punya salinannya, punya backupnya ya. Kemudian menggabungkan beberapa data yang sama ke dalam suatu folder kerja yang konsisten agar mudah dalam proses pencariannya. Yang terakhir adalah membuat catatan-catatan terpisah yang dianggap penting. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada sesuatu yang dibingungkan, begitu kita bisa kembali ke catatan-catatan ini. Kemudian salah satu teknik untuk mengumpulkan observasi ya, dalam proses observasi itu untuk melakukan analisis kebutuhan bisa kita menggunakan Kawakita-Jiro method ya. Kawakita-Jiro method ini ditemukan oleh seorang antropologis, juga seorang geographer ya, juga seorang pendaki gunung yang handal. Dia menggunakan teknik Kawakita-Jiro ya. Tekniknya sederhana sebetulnya, di mana kita mencoba mengumpulkan 6-8 orang ya, stakeholders, kemudian mengidentifikasi elemen yang memang menjadi isu ya, menjadi permasalahan sehingga membutuhkan solusi dari GI system atau layanan GI. Kemudian secara sederhana teknik ini mencoba mengumpulkan dan mengorganisasikan ya sejumlah besar kumpulan ide, opini, fakta terkait dengan permasalahan atau isu yang dihadapi oleh calon pengguna. Itu adalah tahap pertamanya, kita kumpulkan ya secara general, kita capture dulu. Kemudian hasil tangkapannya itu kita grup-grupkan, kita kelompok-kelompokkan. Kemudian setiap kelompok kita berikan label, kita berikan kategori kelasnya. Lalu setiap kelas tadi kita bangun hubungannya, maka akan ketemu nanti bentuk diagramnya, disebut dengan affinity diagram. Kemudian kita juga perlu melakukan interpretasi dan kredibilitas ya. Peneliti atau pengembang GI system atau layanan GI harus dapat memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan dapat membangun sebuah informasi yang bisa diinterpretasi dengan mudah sesuai dengan tujuan penelitian. Apakah data-data yang dikumpulkan merupakan data primer atau bukan? Apakah terdapat bias dalam data yang dikumpulkan dari partisipan sehingga dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa diajukan untuk menguji kredibilitas dan melakukan interpretasi datanya. Kemudian, data-data yang dikumpulkan juga harus dipastikan kredibilitasnya dengan membangun metadata yang valid. Ya, sebagai contoh, dalam mengumpulkan data batas administrasi harus dipastikan terdapat peraturan perundangan yang mendukung atau paling tidak ada standar internasional yang dipakai.
ya, siapa yang mengumpulkan, bagaimana dengan akurasi alatnya, kapan, ya, bagaimana lokasinya, ya, berapa jumlah satelit yang terhubung, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena dalam input data informasi geospasial atau geosistem itu kita banyak sekali domain keilmuan yang bisa kita dukung, ya. Nah, bisa mulai dari analisis kebencanaan, disaster, kesehatan, health, energi, ya, sumber daya, kemudian climate, ya, iklim, agriculture, pertanian, ekosistem, biodiversity, ya, keanekaragaman, air, dan cuaca, ya. Informasi-informasi ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum, secara global. Kemudian, ya, saat ini ada begitu banyak providers data geospasial, mulai dari provider tingkat internasional, tingkat nasional, regional, lokal, dan private sector, ya. Dengan banyaknya sumber data seperti ini, kita harus bisa memastikan kira-kira data GI mana yang sesuai untuk layanan kita, untuk service kita. Itu semua bisa dilakukan pada tahapan observasi, tahap awalnya. Kemudian, kenapa kita membutuhkan standar? Karena kita akan melakukan analisis dan modeling dari berbagai macam sumber data, ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita melakukan discovery dan integrasi data. Itu tantangan yang paling utama. Sumbernya bisa banyak sekali, misalnya data dari penginderaan jauh, satelit saja ada banyak. Ada observasi laut, observasi atmosfer, observasi darat, kemudian data-data earth science, ya, data-data tanah, geologis, dan sebagainya. Kemudian data-data kimia, data-data biologis, data-data monitoring lingkungan. Nah, itu semua harus bisa kita kumpulkan dengan baik dan bisa kita buat integrasinya. Nah, ini adalah sebuah contoh tentang metadata yang valid, yang kredibel, ya. Ini cerita tentang sampel metadata dari suatu informasi grafis dan informasi non-grafisnya. Informasi grafisnya adalah description-nya, itu non-grafisnya, ya, deskripsinya, misalnya apa nama materialnya, apa klasifikasinya, lokasi nama lapangannya, deskripsinya, usianya, metode akuisisinya, ya, usia geologisnya, bahkan ada komen dan purpose-nya. Nah, di informasi geolocation ini adalah informasi geometrisnya, ya. Tadi adalah informasi tentang apa, ya. Sekarang adalah informasi tentang di mana, yaitu latitude, longitude, altitude, ya, gitu, ya, X, Y, dan Z-nya, dan informasi-informasi tambahan lainnya. Ini penting untuk menjaga kekredibilitasan dari data yang kita pakai nantinya dalam sebuah geosistem. Kemudian bagaimana menentukan kualitas perangkat GI atau layanan GI, ya. Paling tidak ada 5 kualitas perangkat atau layanan GI dari sisi fungsional, operasional, usability, bisnis, dan struktural. Dari sisi fungsional misalnya ada correctness, robustness, dependability, dan security. Dari sisi operasional ada namanya latency, throughput, efisiensi, capacity, dan scalability. Dari sisi usability ada easy of use, easy of learning, customizability, calibrability, dan interoperability. Dari sisi bisnis ada sisi cost, ya, untuk biaya pembangunannya, maintainability, portability, dan reusability. Dan dari sisi struktural ada namanya design integrity, modularity, testability, dan adaptability. Mengenai penjelasannya Anda bisa membacanya langsung di buku yang sudah saya tulis. Nah, untuk saat ini, di era modern saat ini, kualitas yang sekarang banyak, ya, dievaluasi adalah kualitas dari sisi bisnisnya, ya, karena kita bicara tentang cost, ya, tentang maintainability sebuah layanan, tentang portability dan reusability. Dan yang paling sulit dicapai adalah interoperability, terutama adalah human interoperability. Dan kesimpulannya, dalam hasil observasi kita harus menutupnya dengan sebuah catatan hitam di atas putih yang disepakati oleh semua stakeholders, ya. Apa nama aplikasinya, bagaimana fungsinya, fungsional dan fungsionalnya, deskripsi dari aplikasinya, input datanya, database yang dibutuhkan, dan produk outputnya. Untuk menjamin kesuksesan, ya, harus ada 10 poin yang harus Anda penuhi, yaitu buatlah perencanaan dengan efektif, ya. Dapatkan dukungan dari berbagai pihak, lakukan komunikasi dengan baik dengan para calon pengguna, antisipasi dan hindari berbagai macam penghalang yang ada, ya. Hindari kegagalan dari sisi ekonomi, pastikan keamanan dan kualitas database, ya. Kemudian akomodasi JS dalam organisasi tersebut, ya. Hindari waktu kerja atau ekspektasi yang tidak masuk akal, ya, misalnya 2 minggu harus selesai. Kemudian
Pastikan funding sudah ada dan hindari semua kemungkinan yang tidak kita harapkan. Demikian. Selanjutnya adalah self-assessment. Buatlah ringkasan dari artikel ilmiah yang berjudul Citizen Science Languages for Outdoor Advertisement Visual Pollution Assessment. Komponen ringkasan yang baik adalah apa latar belakang penelitian, apa tujuan penelitian, apa saja data yang digunakan, sumber datanya dari mana, apa saja metode yang dipakai, bagaimana dengan arsitektur sistemnya, kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya, bagaimana dengan metode pengujiannya, apa hasilnya, apakah sesuai dengan tujuan penelitian, dan apa kelebihan serta kekurangan dari penelitian ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan Anda submit ya, kirim ke email saya fathurhamdani@ub.ic.id. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.